Sedikit informasi tentang Ustadz Salim Afilah. Beliau adalah pengasuh pesantren Merapi Merbabu yang berada di Yogyakarta, penggiat Masjid Jogokarian Yogyakarta, pengasuh Majelis Jejak Nabi, anggota Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI, dan juga penulis beberapa buku pernikahan, sirah, dan lain sebagainya. Di antaranya adalah Sang Pangeran dan Janishari Terakhir, Bahagianya Merayakan Cinta, Agar Bidadari Cemburu Padamu, Ketika Aku dan Kamu Menjadi Kita, Lapis-lapis keberkahan, Dalam dekapan ukhuwah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari para hadirin semuanya kita dengarkan ilmu yang beliau sampaikan, dan langsung saja kita sambut kepada Ustadz Salim Afilah. Waktu dan tempat dengan segala hormat kami silahkan. طلع البدر علينا من ثنيه الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيه الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bisunnatihi wahtada bihadi wa da'a bida'wati ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, para kiai dan ibu nyai. Wabil khusus segenap pembina, pengasuh, pimpinan pesantren Tahfidz Nurul Ihsan di Cilacap, Jawa Tengah. Yang kami hormati para pejabat pemerintah, para jajaran pemerintahan di wilayah kecamatannya apa Pak? Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Hadir dari unsur Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, seluruh pimpinan pemerintahan berbagai tingkatan. Hadir mungkin Bapak Kepala Desa sampai Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, beserta seluruh jajaran dan perangkat yang kami muliakan, Bapak, Ibu, para wali santri, dan tamu undangan seluruhnya, beserta adik-adik, para hufat, para hamalatul Quran, yang kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan yang penuh syukur ini. Kita dihimpun dalam majelis yang penuh berkah. Berkah karena Al-Quranul Karim.
di pesantren Nurul Ihsan Cilacap menyaksikan di wisudanya para pengemban Al-Quranul Karim yang akan memikul dakwah Al-Quranul Karim dimanapun bumi mereka pijak di masa depan yang akan datang. Maka betapa barokahnya kita berhimpun karena kitabullah. Mudah-mudahan majelis ini setiap langkah yang kita tempuh menujunya, tiap tapaknya menjadikan dimudahkannya jalan kita semua menuju surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua ini termasuk taman di antara taman-taman surga. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiathumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim ayhuwa sahih. Bahwasanya berhimpun bersama Al-Quran, dengan Al-Quran, maka keutamaannya dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan kepada Allah, diturunkan sakinah ketentraman ke dalam hati kita, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim adalah sumber keimanan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Dia Jalla Jalaluh berfirman di dalam suratul Anbiya ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Maka apakah kalian tidak memikirkannya? Jika kita fikirkan, kita tadabbur, maka benarlah Allah. Sebab segala sesuatu yang bertautan dengan Al-Quran, maka dia menjadi yang paling mulia. Sebagaimana malam, ada begitu banyak malam, bahkan ada cerita 1001 malam. Tetapi malam paling mulia menjadi paling mulia karena Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di mana malam yang paling mulia itu Allah persaksikan karena sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quranul Karim pada malam yang kemudian disebut sebagai Lailatul Qadr. Malam kemuliaan. Kemuliaannya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Melampaui bukan ukuran malam lagi, tetapi ukuran bulan, melebihi 1000 bulan. Maka demikian pula dahulunya Allah
ketika menciptakan langit dan bumi, dia menetapkan 12 bulan. Dari 12 bulan itu ditetapkan 4 bulan yang mulia. Arba'atun hurum. 4 bulan mulia itu kata Nabi SAW, yang 3 berhimpun, yang 1 menyendiri. Yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang menyendiri adalah Rajab, bulan yang sekarang kita ada padanya. Tetapi begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, maka derajat Ramadan naik mengungguli ke-4 bulan haram yang telah ditetapkan Allah, menjadi sayyidus syuhur, menjadi penghulu dari semua bulan. Allah memiliki begitu banyak malaikat dengan tugas yang Allah embankan kepada mereka. Maka malaikat yang paling mulia menjadi mulia karena dia mengemban tugas untuk menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Nazala bihi ruhul amin. Dia mendapatkan gelar khusus Ar-Ruhul, yakni Sayyiduna Jibril alaihi salam, Sayyidul Malaikat, menjadi penghulu dari semua. Allah Subhanahu wa taala mengutus begitu banyak nabi dan rasul. Ada 124.000 nabi yang pernah Allah berikan nubuah kepada mereka. Ada 315 rasul yang Allah berikan risalah kepada mereka. Ada 25 nabi dan rasul yang Allah ceritakan dan sebut namanya. Ada 5 rasul yang disebut sebagai ulul azmi minar rusul. Tapi bintang dari semua bintangnya adalah yang kepadanya diturunkan Al-Qur'anul Karim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Sayyidul awwalina wal akhirin, Imamul anbiya'i wal mursalin. Ada begitu banyak tempat di muka bumi yang menjadi tempat berpijaknya orang-orang mulia sepanjang sejarah. Tetapi tidak ada tempat yang lebih mulia dari tempat yang kepadanya ayat-ayat Al-Quran dinisbatkan, karena di sana dan di sekitarnya Al-Quran diturunkan, yaitu kota Makkah dan Al-Madinatul Munawwarah. Sehingga ayat-ayat Al-Quranul Karim ada ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah, maka kedua kota itu menjadi tempat yang paling mulia di sisi Allah dan di hati seluruh umat. Dahulunya Baitul Maqdis Allah Subhanahu wa taala muliakan dan berikan kedudukan khusus. Tetapi begitu Al-Qur'anul Karim turun di Makkah dan Al-Madinatul Munawwarah, menjadilah kedua tempat itu mulia, mengungguli Masjid Suci Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Segala sesuatu yang bertautan dengan Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Malam, bulan, malaikat, nabi, tempat, dan tentu kita semua berharap dengan cinta kita kepada Al-Quran, dengan cintanya para muassis pesantren tahfidzul Quran Nurul Ihsan kepada Al-Quran, dengan didirikannya tempat untuk belajar Al-Quran di desa,
Desa apa Pak? Trinil Lor. Trite. Apa Pak? Trite. Triti Ustaz. Trite. Iya. Lah, triti kayak gue ya. Nyong angel kok. Ngrungokaken ora petop babar belas iki. Di tempat yang bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Yang dulu ya saya suka ya mendengarkan kaki Samidi, curanmor. Bukan pencurian sepeda motor, tapi curahan perasaan dan humor. Gitu. Mudah-mudahan bagi semua yang mendirikan pesantren ini, bagi semua yang terlibat dalam belajar mengajar di pesantren ini, bagi semua donatur yang turut serta ambil bagian dalam amal jariah di pesantren ini, bagi semua wali santri yang mempercayakan anaknya dididik di pesantren ini, bagi semua warga di sekitar yang menerima dan mendukung kehadiran pesantren ini, bagi semua pejabat yang juga memberikan support kepada pesantren ini, bagi semua yang tertaut dengan pesantren Nurul Ihsan ini, Allah akan berikan kemuliaan di dunia dan akhirat. Saya teringat dahulu di tahun 96, orang tua kami memasukkan kami ke pesantren. Waktu itu alhamdulillah, masya Allah la quwata illa billah, ketepatan zaman dulu masih pakai Eptanas Pak kalau ingat. Karena ada Eptanas, ada NEM, nilai Eptanas murni. Dan saya waktu itu dicatat sebagai peraih nilai Eptanas murni nomor 2 sekabupaten. Lalu oleh orang tua dimasukkan ke pesantren, komentarnya teman-temannya bapak, Pak kok anakmu tok buang neng pondok ki piye? Kenapa anakmu dibuang ke pesantren? Jadi dahulu di tahun itu image pesantren adalah tempat buang anak. Untung tidak pakai jin. Tempat buang anak. Kalau tidak diterima di sekolah negeri, kalau tidak diterima di sekolah swasta, kalau kemudian saking nakale ora kena dididik, masukkan ke pesantren. Image-nya seperti itu. Bapak saya dan ibu saya alhamdulillah istiqomah. Tidak bergeming dengan berbagai macam suara di luar sana. Karena bapak saya punya pengalaman tersendiri. Di mana tahun 1981 beliau mengajar di sebuah sekolah yang muridnya banyak dari pesantren, tapi sekolah itu dulu namanya SEMEA, Pak, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Kalau sekarang SMK, jurusan ekonomi. Dari 600 atau 800, saya agak lupa, murid sekolah tersebut, hanya 1 orang yang berjilbab menutup aurat. 1 orang murid yang berjilbab menutup aurat itu adalah ibu saya. Yang waktu itu juga anak pesantren. Sehingga bapak dan ibu saya mantap, saya masuk pesantren. Dan mulai belajar sedikit. Waktu itu saya dikelilingkan ke pesantren-pesantren besar. Suruh milih, nak kamu seneng yang mana? Ternyata pilihan saya maupun orang tua jatuh ke sebuah pesantren yang tidak terkenal. Yang santrinya cuma 40 orang, yang kiainya ada 5 orang. Sehingga di pesantren itu justru hubungan antara kiai dengan santri
seperti keluarga. Dan saya ternyata sudah disusah-susah masukkan pondok oleh bapak, gagal ngaji di pesantren. Maka kalau dulu ada orang yang mau mempelajari teori pendidikan ala pesantren pasti pusing. Karena saya itu tinggal di pesantren, sekolahnya sekolah umum, Mbak. Sekolahnya di SMP negeri, tapi mondok. Maka ba'da subuh ngaji sorogan, pulang nanti asar, ba'da asar kegiatan pondok. Tapi kegiatan pondok zaman itu saya masih ingat betul-betul bagaimana kita dididik adab dengan taklimul muta'alim di awal itu kena sekali. Waktu itu Pak, kalau beberapa tahun ini ada namanya mannequin challenge, tantangan untuk tidak bergerak selama beberapa menit. Kami dulu di pondok sudah melaksanakan mannequin challenge. Wong ba'da asar itu main voli, lagi main voli Pak Kiai lewat. Itu kita semua berhenti. Yang repot yang lagi pas lagi semes. Berturun dan diem, kita tidak bergerak sama sekali ketika Pak Kiai sedang lewat. Nanti Pak Kiai masuk ke masjid, kita rebutan membalik sandal. Supaya sandalnya Pak Kiai yang semula menghadap ke dalam, menghadap keluar, nanti kalau beliau keluar lebih mudah. Kalau sudah dibalik sama teman, kita balik lagi lalu dibalik lagi. Lit tabarruk, niatnya nyari berkahnya, ridhonya guru supaya ilmunya barokah. Zaman itu begitu. Ba'da maghrib sorogan lagi, ba'da isya sorogan sebentar, jam 8 malam sampai jam 10 atau jam 11 madrasahan. Dan sekarang anak-anak di sini di Nurul Ihsan, adik-adik mondok di sini makannya masak sendiri atau dimasakin? Dimasakin. Tidurnya pakai tikar apa pakai kasur? Kasur. Kok penak? Kami dulu di tikar Pak, bantalnya itu persediaan beras. Sehingga akhir bulan itu galau. Berasnya menipis, bantalnya pun menipis gitu. Masak sendiri. Biasanya beli sayur dan lauk di warung samping pondok. Ya warungnya Pak Kiai juga. Ini yang kemudian terasa begitu luar biasa pada saat itu. Alhamdulillah tadi saya bilang saya gagal mondok itu karena apa? Karena setiap kali ngaji sorogan Pak. Dalam fikih misalnya kita sorogan itu artinya baca kitab di depan kiai untuk dikoreksi. Mulai dari Riyadul Badi'ah, Safinatun Najah sampai Takrib, ya Fathul Qaribil Mujib terus ke atas itu, teman-teman ngaji lancar, saya baru mau mulai. Misalnya begini, Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kala nyebut asmane Gusti Allah, sifate Allah Ar-Rahman, dat kang maha welas asih ing dalam donya lan akhirat. Sifat Allah Ar-Rahim, dat kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Faslun utawi iki iku suci fasal fi bayani auqatis shalawati ing dalam mertelaaken pira-pira wektune pira-pira salat. Amma waktu subahi, anapun utawi wektune salat subuh. Dan seterusnya. Baru ngaji begitu. Allahu yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil itu biasanya langsung mengatakan, sik, Kiai Salim apa ya? Guru saya Allah yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil asalnya dari Sidarja, Cilacap. Oh, saya ditanya, "Lah Salim orang Jogja, nek Cilacap ya Cilocop kayak gue." Ya tidak, Pak Kiai, Cilacap ya tetap Cilacap. Kiai Salim apa ya? Dalam Mbak Kiai. Salim ora usah ngaji, Salim mijiti sikil wae. Akhirnya enggak kitab, enggak jadi sorogan, yang saya lakukan mijitin kakinya Pak Kiai. Dan itu terjadi dalam seminggu, itu bisa ngaji utuh depan Pak Kiai itu bisa dihitung karena lebih banyak mijitin kakinya.
Tapi ternyata mijitin kaki itu membuat saya bisa mendengar teman-teman baca banyak kitab. Sekaligus yang lebih senior-senior. Oh begini isinya. Gara-gara mijitin kaki. Masya Allah. Tetapi kalau soal Quran, itu dengan Kiai Haji Nur Aslami Khalil tidak ada ampun. Lulus Al-Fatihah dalam 3 bulan itu sudah jempolan. Dan kita berjuit, kalau sekarang teman-teman dengan Jazariyah dan lain sebagainya, kami dulu masih pakai Hidayatus Sibyan. Dihafalkan 110 baitnya. Jadi belajar tajwid dengan Hidayatus Sibyan. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidi natman hurrira samaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwani ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu idharun idghamun ma'al ghunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfa rawau fathir lada hamzin wahain ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i wadghim bi ghunnatin biyan mula idha kana bi kilmatin kat dunya fambida wadghim bila ghunnatin filami wara wal qalbu indal ba'i mimman dzukira dan seterusnya. Merasakan waktu itu betapa nikmatnya barokahnya. Dan bapak saya waktu itu punya misi khusus berpesan, kamu mondok, kamu buktikan anak yang mondok harus tetap berprestasi. Maka alhamdulillah waktu itu Pak di SMP Negeri 2 Purworejo, pondok kami di Pelausan, Ma'hadil Ulumi Syar'iyah, cabang dari yang ada di Sarang, Rembang. Waktu itu alhamdulillah mewakili Jawa Tengah seleksi siswa teladan nasional. Sayang pemilihan tingkat nasional tidak dilakukan karena Pak Harto lengser. Jadi saksi sejarah begitu. Ketika lulus dari SMP lagi-lagi alhamdulillah nemnya lumayan. Nomor 7 seprovinsi Jawa Tengah. Sebagai anak pondok terbukti. Maka bagi yang hari ini diwisuda bersyukurlah diberi kesempatan Allah menjadi anak pondok. Menempuh pendidikan di pesantren itu sesuatu yang sangat berharga dan pasti akan manfaat luar biasa di waktu yang akan datang. Apa yang dilakukan di pondok akan menjadi cermin di masa yang akan datang. Saya dikutuk oleh guru saya. Gara-gara waktu mondok Pak, kalau putranya kiai pada kesulitan mengerjakan tugas mengarang bahasa Indonesia, saya yang ditimbali. Salim, diajari kue anak kenyong, ora bisa gawe karangan kok. Siap Pak Kiai, ngajari bikin karangan waktu di pondok, begitu sekarang tua alhamdulillah sudah nerbitkan 16 buku. Barokai ngewangi anak kiai mengerjakan tugas mengarang bahasa Indonesia. Makanya dulu saya melihat ada teman saya namanya Mas Zuhro. Kalau di pondok itu juragan, temennya yang kirimannya belum datang dipinjemi beras. Temennya yang kirimannya belum datang dipekerjakan untuk menjadi tukang masaknya, dikasih opah. Ya sekarang kok ya jadi juragan beras terbesar di Purworejo. Jadi apa yang dilakukan di pondok itu cermin besoknya mau seperti apa. Masya Allah tabarakar rahman. Itu yang betul-betul terasa luar biasa
pengalaman di pondok. Maka hari ini perspektif tentang pondok berubah. Di mana-mana memasukkan anaknya ke pesantren. Iskarima Karangpandan Karanganyar itu yang daftar bisa 2.000, yang diterima cuma beberapa ratus. Harus seleksi. Yang lucu Qoryatul Quran Sukoharjo. Kalau yang daftar lebih banyak daripada kapasitas yang tersedia, pimpinan yayasannya langsung rapat. Ini mosok cuma mau ikut belajar Quran kok kita tolak. Lah gimana Pak Ustadz? Ya sudah ayo dibangun asrama tambahan. Yang daftar jangan ada yang ditolak. Akhirnya Qoryatul Quran katanya, kalau sana Iskariman Ustadz, kalau sini Mujahidan katanya. Pondok prihatin tenan gitu. Karena jangan sampai ada orang pengen belajar Quran kok ditolak gitu. Dinamika yang luar biasa yang kemudian kita rasakan hari ini. Nah, kita semua menyaksikan pondok pesantren menjadi semak dipercaya oleh umat di dalam mendidik anak-anaknya. Maka walhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan Bapak Ibu saya kecipratan jariah di dalam mensosialisasikan bahwa mempercayakan anak ke pondok itu barokah. Nikmat, kebanggaan, kemuliaan. Karena di pondok itulah kita belajar bukan hanya dari kitab, bukan hanya dari buku, bukan hanya yang tertulis, tetapi kita belajar dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, berbagai hal yang menjadi jalan kehidupan kita yang tidak akan sanggup diajarkan hanya bangku sekolah dengan transfer of knowledge yang menggunakan berbagai metode apapun sekalipun. Maka ini tahadus bin nikmah. Bagaimana kemudian adik-adik ketika jenengan menjadi alumni pesantren itu bukan selesainya belajar, tetapi meluasnya ruang belajar dan berbakti sesuai dengan ilmu yang sudah diemban. Saya ingat pada suatu malam, sudah jam 10. Allahyarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil tiba-tiba memanggil. Ketepatan alhamdulillah kamar saya itu samping dalam kiai. Sehingga saya yang paling sering dipanggil masuk. Biasanya untuk nemenin nonton bola. Liga Italia. Kesebalasan favorit beliau Sampdoria. Mbah saiki wis nanti. Jadi beliau mengatakan, Salim, dalam kiai masuk kok pakai kof kol-kolah kubro. Ah ini panggilan penting. Maka malam itu saya masuk sowan, saya kira diajak nonton bola tapi kok seingat saya tidak ada jadwal bola, ternyata saya diajak nemenin makan malam. Pak Kiai baru saja ada acara sama Pak Bupati, pulang, keluarga sudah pada sare, sudah pada istirahat, dan tentu sudah pada dahar. Mau makan sendiri nggak ada teman saya yang diajak nemenin makan. Ketika nemenin makan itu, disendokkan nasi. Tapi lauknya saya disuruh ambil sendiri. Di piring lauk terdapat masakan berkuah kental coklat kehitaman semacam semur begitu. Di piring lauk itu ada 2 irisan, yang satu besar, satu semuanya tertutup oleh kuah yang hitam kecoklatan itu. Namanya santri, niatnya takziman li syekh, namanya takriman kepada guru, niat memuliakan guru, disuruh guru ngambil lauk, tentu saya ngambil lauk yang kecil, supaya nanti kiai dapat lauk yang besar. Begitu saya disilakan mulai makan oleh kiai dan beliau juga sudah mulai dahar, barulah saya sadar ternyata
yang kecil yang saya ambil itu irisan daging, yang besar yang dipakai Kiai Dahar itu terong. Saya langsung keringat dingin. Astaghfirullahaladzim, salah ambil lauk. Ya Allah, ini terus bagaimana? Kok saya ambil daging Pak Kiai dapat terong? Nyeselnya tidak habis-habis, tiba-tiba Kiai tersenyum dan berkata, Salim, dene ngampuh temen ya, mangane karo daging. Lah kok kayak bule, apa besok apa keliling dunia apa ya? Di tahun 2015 bulan Januari, pertama kali saya menginjakkan kaki di Bandara San Francisco, Amerika Serikat. Itu adalah benua kelima yang saya injak. Saya nangis karena saya ingat Pak Kiai ngendiko, apa arep keliling dunia apa ya? Masya Allah, pendidikan di pesantren tidak akan pernah terlupakan. Salah ambil lauk akibatnya keliling dunia. Kenapa? Karena salah ambil lauk niatnya takziman wa takriman kepada guru. Maka dapat doa barokahnya guru. Ternyata Allah memberikan karunia bisa kemudian menginjak-injak 5 benua tadi. Ini supaya menyemangati adik-adik santri bahwa Masya Allah nikmatnya mondok di pesantren menjadikan kita menjangkau apa-apa yang tidak terbayangkan. Seperti mungkin sebagian kita membaca novel Negeri 5 Menara dan lain sebagainya. Bagaimana teman-teman membawa amanah Quran dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan Quran ini ke seluruh penjuru bumi tanpa terkecuali. Maka bagaimana tidak hari ini saya sangat ingin berdoa mendoakan santri-santri ini satu saat imam Islamic Center di London, menjadi imam Islamic Center di Paris, menjadi imam Islamic Center di New York, menjadi imam Islamic Center di Tokyo, menjadi imam Islamic Center di Berlin, menjadi imam Islamic Center di Beijing. Ini serius ini berdoa seperti ini. Karena bahkan dalam safari dakwah kami ke berbagai negara, di Amerika Serikat, di Eropa, di Korea, di Jepang, di Australia, di berbagai negara itu, kebutuhan imam yang orang Indonesia yang bisa menjawab persoalan fikih kontemporer, yang kemudian bahasa Inggrisnya bagus, sangat tinggi. Waktu di Minnesota, mungkin jenengan juga baru dengar nama daerah kok Minnesota di Amerika Serikat bagian tengah utara. Yang di situ umat muslimnya cerita, Ustadz kalau ada imam dari Indonesia nggak usah banyak-banyak 15 juz nggak apa-apa hafalannya, yang penting bisa bahasa Inggris basic, nanti kita perlancar di sini dan memahami fikih dan kondisi-kondisi kontemporer di Amerika, tolong Ustadz dikirim ke sini. Loh kenapa Pak? Soalnya sini ini lucu. Kalau yang imami orang Saudi, orang Suriah sama Mesir nggak mau jadi makmum. Kalau yang imami orang Mesir, orang Saudinya yang nggak mau jadi makmum. Kalau yang imami orang Pakistan, orang Bangladesh dan India nggak mau jadi makmum. Kalau yang imami orang India, orang Pakistan dan Bangladeshnya juga nggak mau jadi makmum. Tapi kalau imamnya orang Indonesia, kok ya semua itu manut. Karena kita punya modeling di negara bagian Washington, ada kota Seattle, di situ imam besarnya Al-Ustadz Muhammad Awud Joban dari Subang, Jawa Barat.
Di New York, Jamaica Islamic Center, imamnya Ustadz Syamsi Ali dari Selayar, Sulawesi Selatan. Dan mereka berdua begitu powerful mengasuh umat. Sampai hampir setiap pekan pasti ada dan bukan hanya satu orang-orang yang bersyahadat melalui beliau-beliau. Kelas-kelasnya dihadiri orang dari berbagai komunitas muslim dengan asal yang bermakna. Ini menjadi satu semangat buat kita. Waktu saya di Itaewon, di Seoul, Korea Selatan, imamnya namanya Ustadz Muhammad Baihaqi, alumni Tebu Ireng, imam favorit orang Korea Selatan. Waktu saya di Washington, DC, imamnya Ustadz Fahmi Zubir, orang Jawa Timur yang lama di Aceh, lalu menjadi imam di Imam Center Washington DC. Demikian pula di berbagai negara, harapan akan hadirnya imam yang bukan cuma ngimami sholat, tapi ngimami umat dalam berbagai aspeknya sangat dinantikan. Alumni Nurul Ihsan, mudah-mudahan menjadi bagian yang penting di masa yang akan datang untuk mengisi kekosongan dakwah di negeri-negeri yang jauh itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami di pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Kita memiliki program namanya program pengkaderan dai dan imam masjid dan program kaderisasi muhafid untuk mendidik guru-guru tahfidz sekaligus menyiapkan imam-imam yang mampu untuk menjadi bukan hanya imam sholat tetapi imam masjid dan imamnya umat. Karena mudah-mudahan saya keliru, tetapi ini menjadi bagian pembicaraan saya dengan beberapa para asatidz pengasuh pesantren-pesantren tahfidz, agaknya ada sebagian kita yang salah memotivasi adik-adik santri. Karena kita banyak mengatakan kepada adik-adik santri, jadilah hafidz Quran, nanti kamu akan memakai pakaian dari cahaya di surga. Nanti kamu akan memakaikan mahkota cahaya kepada orang tua. Lalu hanya berhenti sampai di situ. Motivasi ini tidak keliru. Tetapi evaluasi kami, ada banyak alumni pesantren tahfidz, gelarnya hafidz Quran, pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya, tidak memberi apapun. Dikon ngimami we ora konangan. Disuruh ngimami di masjidnya pun tidak. Apa yang keliru sehingga kemudian alumni pesantren tahfidzul Quran, hafidz ini kemudian mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan. Banyak yang kemudian menyerah dengan Qurannya lalu menjadi pembimbing umroh. Bukan pembimbing umroh itu bukan tidak bagus. Tapi eman-eman gitu loh, sumber daya seperti ini kalau hanya untuk bimbing umroh ben aku wae sing ora hafid kan itu. Atau menjadi sesuatu yang kemudian Quran itu tidak memberikan satu asar dakwah bagi yang ada di sekitarnya. Ini bagi saya mengkhawatirkan. Atau mungkin kita yang keliru dengan mengatakan hanya sampai di situ kepada mereka. Sedangkan saya mengatakan kepada adik-adik, antum hafidz Quran itu belum selesai sampai di situ. Antum hafidz Quran supaya antum mudah membaca Quran. Orang lain harus cari mushaf, jenengan gak usah. Antum hafidz Quran supaya antum lebih mudah memahami Quran. Orang lain kesulitan untuk memunasabatkan satu ayat dengan ayat lain, jenengan bisa. Antum hafidz Quran supaya antum lebih mudah mengamalkan Quran. Orang lain tahu dalil,
dia tidak bisa meniatkannya sebagai ibadah. Antum tahu semua ayatnya dan bisa meniatkannya jadi ibadah dengan semua amal yang dilakukan. Antum hafid Quran, ini yang paling penting, supaya antum bisa mudah mendakwahkannya. Orang lain menyampaikan ayat Quran harus buka referensi. Antum tidak usah, tinggal panggil memori. Itu yang kita harapkan. Orang mengajar dengan segala kesulitannya. Antum semua ada di dalam dada. Tinggal kemudian untuk didharma baktikan dengan dakwah. Itu yang seharusnya. Tidak berhenti sebagai seorang penghafal. Tetapi menjadi seorang yang mendakwahkannya. Karena tanggung jawab bagi yang hafal Quran tentu lebih besar daripada yang tidak. Yang alumni pesantren lebih besar tanggung jawabnya daripada yang bukan alumni pesantren. Yang alumni Nurul Ihsan lebih besar tanggung jawabnya daripada pesantren-pesantren yang lain. Ini yang harus kita sadarkan. Maka kami mohon tua, karena yang akan ditanya tentang anak-anak kita ini juga adalah orang tuanya nanti. Bagi mereka semua diwisuda sebagai para hufat, mereka kelak menjadi satu poros kebaikan besar, poros Islam, poros dakwah dimanapun mereka berada. Tidak ada masalah mereka jadi pengusaha, tetapi pengusaha Quran yang mencerminkan akhlak Quran yang ada dia pikul dalam dirinya. Lalu bisa menghimpun pengusaha-pengusaha lain, mendirikan dan mensupport ma'had-ma'had Quran misalnya. Tidak ada masalah mereka menjadi pejabat negara yang hamilul Quran, yang membawa Al-Quran menjadi budaya kerja di tempat di mana dia berkiprah. Tetapi Quran ini jangan sampai hilang asarnya dari mereka yang hafal Quran. Kalau dari yang hafal Quran saja tidak tampak asarnya, bagaimana bisa diharapkan dari yang lain yang tidak hafal Quran? Anak saya Hilma, mohon doa Bapak Ibu, sedang mudah-mudahan bisa diselesaikan hafalannya. Baru 25 juz. Saya katakan kepadanya, nak, apa itu? Tidak mengharuskan kamu menjadi hafidhah. Meskipun kalau kamu mampu, tentu itu menjadi tanggung jawab yang harus kamu tunaikan. Yang Abah akan bangga kalau Quran itu mengubah dirimu menjadi lebih baik. Yang Abah bangga kalau Quran itu kelak akan menjadi sesuatu yang memberi manfaat bagi dirimu, keluargamu, anak keturunanmu, orang-orang di sekitar. Itu bukan sekedar kamu jadi hafidhah. Sudah banyak hafid dan hafidhah, tapi bagaimana menjadi hafid dan hafidhah? Qurannya mengubah menjadi lebih baik. Itu yang kita harapkan. Anak saya nomor 2, Nawaf, juga saya sudah sampaikan begitu. Makanya Indonesia jatahnya abahmu. Karena dulu ngarangnya bahasa Indonesia. Ada banyak negara lain yang kamu arahkan pandanganmu ke sana, jadilah nanti penyebar Al-Quran di sana. Anak saya itu, si Hilma akhirnya, ya bah, mentang-mentang kamu suka produk-produk budaya Jepang dan Korea, mau dakwah ke sana. Iya, ya kalau mau dakwah kan harus ngerti masyarakat sana seperti apa. Bagus, yang penting kemudian kamu punya tekad itu. Ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Negeri ini dulu dakwah dimasifkan oleh orang-orang yang sedikit
tetapi memiliki tekad yang teguh. Sampai-sampai saya berkesimpulan kalau memang mereka memang tidak hanya 9 orang tapi kadung terkenal namanya Wali Songo. Yang namanya Wali Songo itu rekor yang seharusnya tentang kita untuk dipecahkan. Orang dalam jangka waktu 50 tahun mengubah sebuah kerajaan yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan Buddha dalam jangka kurang dari 50 berubah menjadi mayoritas Muslim. Itu kan salah satu tim dakwah paling sukses dalam sejarah. 9 santri Nurul Ihsan ditugaskan ke Jepang, beri waktu 50 tahun mengubah Jepang menjadi mayoritas Muslim. Itu yang harus menjadi challenge kita ke depan. Diutus ke Beijing, mengubah Tiongkok menjadi mayoritas Muslim dalam 50 tahun. Itu yang menjadi challenge kita ke depan. Maka Masya Allah Tabaraka Rahman, sekali lagi kami menyampaikan tahniah kepada pesantren Nurul Ihsan hari ini mewisuda. Berapa orang Pak Kiai total? 6 hafid dan hafid. Kontribusi yang luar biasa bagi hadirnya berkah di negeri ini. Berkah Al-Quran dari hafid dan hafidhah yang kelak akan berkiprah di dalam dakwah Quran. Sebagai pesan kepada adinda-adinda hafid dan hafidhah sekalian, tentu saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Al-Allamah Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Semua yang kita buang menjadi sampah. Semua yang kita buang akan menjadi sampah. Makanan yang kita buang akan menjadi sampah. Kain baju yang kita buang akan menjadi sampah. Barang apapun yang kita buang akan menjadi sampah. Kecuali Al-Quran. Karena Quran yang kita buang, kitalah sampahnya. Semua yang kita buang akan menjadi sampah. Kecuali Al-Quran. Karena kalau Al-Quran yang kita buang, maka kitalah yang akan menjadi sampahnya. Kalian akan membawa Al-Quran ke tengah masyarakat. Sampaikan kepada masyarakat, menghafal Quran itu mudah. Sampaikan kepada masyarakat, menghafal Quran itu tidak harus di usia golden age seperti kita, seperti Anda. Karena Rasulullah SAW baru memulai menghafal Quran umur 40. Bapak Ibu wali santri ada yang umur 40-an? Saatnya mulai menghafal Quran. Karena Abu Bakar As-Siddiq baru mulai menghafal Al-Quran umur 37. Karena Utsman bin Affan baru mulai menghafal Quran umur 35. Karena Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar baru mulai menghafal Quran umur 70. Tidak ada kata terlambat untuk Al-Quran. Sampaikan kepada masyarakat, kalau di Nurul Ihsan kami menghafal Quran 6 bulan. Kalau di Nurul Ihsan kami menghafal Quran 1 tahun. Tetapi tidak ada tuntutan untuk cepat-cepat menghafal Quran. Bapak-bapak yang umur 40 mulai. Kenapa? Karena tidak perlu tergesa-gesa. Rasulullah SAW menghafal Quran selama berapa tahun? 23 tahun. Masya Allah. Gak usah cepet-cepet.
Guru kami mengajarkan nih yang sudah mulai harus menghafal Quran umur sepuh-sepuh ini. 1 hari 1 ayat. Ora usah dihafalke. Cukup dibaca, diulang-ulangi 300 kali. Engkau lah apal dewi. Sehari ngulang alif lam mim, alif lam mim 300 kali. Hari kedua, Abu la raib hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin 300 kali. Insya Allah hafal dan insya Allah sakti, Pak. Pak Ustadz kok sakti ini piye maksudnya? Ampuh. Penjenengan perhatikan, orang belajar silat, belajar 300 jurus, tapi masing-masing cuma diulang 1 kali, dengan 1 jurus diulang 300 kali. Kira-kira sakti yang mana? Antara yang belajar 1 jurus diulang 300 kali, dengan belajar 300 jurus diulang hanya sekali. Kira-kira sakti yang mana? Sakti yang 1 jurus. Karena kalau belajar 300 jurus kok cuma sekali-sekali, begitu waktunya tarung, bingung mau pakai yang mana. Tapi yang belajar 1 jurus diulang 300 kali, saatnya taruh itu sudah refleks yang keluar dibutuhkan. Sampai Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban dalam kitab beliau Al-Manhaj Al-Haraqi li Siratin Nabawiyah mengetengahkan riwayat ketika dilarak dari dalam kota terparut-parut punggungnya, dipanggang di pasir membara, ditindih batu besar, dicambuki sampai kulitnya pecah-pecah. Sayyidina Bilal itu bisa mempertahankan iman. Sayyidina Bilal itu sekti di hadapan Umayyah bin Khalaf. Karena apa? Karena Quran yang diucapkan Bilal itu ahad. Menurut Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, sebenarnya Bilal ingin membaca suratul Ikhlas, tetapi beliau belum hafal suratul Ikhlas, hanya hafal 1 kata dari suratul Ikhlas. Ahad, 1 kata dari suratul Ikhlas, itu kalau dihayati seperti Bilal, sektinya kayak begitu. Apalagi yang hafal Quran. Bapak-bapak, makanya 1 ayat itu sekti. Kalau diulang 300 kali sambil dihayati. Alif lam mim, ya Allah engkau menyusun Quran dengan huruf-huruf ini. Tetapi engkau telah menantang sejak 1400 tahun yang lalu. Tidak ada yang mampu membuat serupa Al-Quran, ya Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya Allah, ini kitab enggak ada keraguan, ya Allah. Kalau masih ragu-ragu diulangi. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sampai enggak ada keraguan. Gimana enggak sekti kalau belajarnya seperti itu? Pak, Bu, kalau jenengan mulai sekarang sehari 1 ayat ringan. Paling berat hanya hari ke-282. Karena kuwi ayat 1 halaman. Tetapi hari ke-282 boleh dipecah jadi 3 hari, enggak apa-apa. Intinya penjenengan kalau sehari 1 ayat, 6.236 ayat sesuai qiraat hafaz itu akan selesai kira-kira 17 tahun lebih sedikit. Lama Pak Ustadz, lama piye? Kui 5 tahun lebih cepat daripada Rasulullah SAW. Itu lebih cepat 5 tahun daripada Rasulullah menghafal Quran. Gimana enggak sekti itu? Gitu aja Pak Bu. Bersamai Ananda menjaga Qurannya nanti di rumah. Dengan Ibu mungkin kalau ada azam untuk bisa menjadi hafid Quran. Bismillah kita mulai. Semua bisa. Sehari 1 ayat. Adik-adik yang nanti berdakwah juga mengatakan semua bisa. Enggak harus kayak kami, berat di Nurul Ihsan. Karena targetnya 6 bulan, 1 tahun. Bapak Ibu targetnya cukup 17 tahun. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita syiarkan kemudahan Quran. Tarnal Qur'ana li dzikri fahal mim mudzakir. Memang Allah telah memudahkan Quran untuk diambil pelajarannya.
Mudah-mudahan kita semua semakin mampu membumikan Quran dan mengal-Qurankan bumi ini. Dan Indonesia insya Allah gemilang cerah dengan Al-Quran. Jazakumullah khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sambung. Oh langsung. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Warda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma filil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alna wa ahlina min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alhum min ahlika ahlil Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna ya Allah tilawatahu ana al-lail wa atarafan nahar ya Rahman ya Rahim irhamna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liqabulil Fatihah. غير المكتوب.